Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya atas nama Irfan Kamil dari kelas 5E semester 5 di Universitas Islam Syarifuddin. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan Bapak pengandu, yakni Bapak dosen Haji Abdul Halim. Lanjut saja ke materi yang saya jelaskan, yaitu dengan materi tajassus di kelas 12 Madrasah Aliyah. Yang mana di sini mengenai tajassus, yang pertama yaitu pengertian tajassus. Ya, di sini pengertian tajassus yaitu diistilahkan yang disebut tajassus yaitu secara istilah yaitu mencari kesalahan orang lain disebut dengan istilah tajassus. Kata tajassus secara bahasa diambil dari kata al-jassu yang berarti mencari dan menyelidiki. Kata tajassus di sini berarti menyelidiki perkara-perkara yang tersembunyi dan seringkali dipakai untuk perkara yang buruk. Kata jassus artinya mata-mata yang mencari dan menyelidiki informasi, kemudian membawa hasil pencariannya. Jadi jassus adalah orang yang memegang rahasia-rahasia keburukan atau kejahatan. Adapun menurut Kamus Islam, pengertian tajassus adalah perihal keburukan atau kejahatan, adalah perihal membahas yang memperbincangkan aib dan keburukan orang lain atau orang Islam, sehingga perbuatan tersebut dicela dalam Islam dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Perbuatan ini hampir sama dengan berburuk sangka, yang tergolong sifat tercela yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di sini Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, baik itu dilakukan dengan menyelidikinya secara langsung atau dengan bertanya dengan temannya. Di sini pengertian tajassus telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat di surat Al-Hujurat ayat 12. Baik, lanjut ke sebab-sebab seseorang mencari kesalahan orang lain. Sebab-sebab tajassus ya. Di sini sebab-sebab tajassus yaitu biasanya seseorang mencari kesalahan dengan tujuan untuk membongkar rahasia orang tersebut atau orang lain. Yaitu sebab-sebab di sini biasanya disebut seseorang mencari kesalahan dengan tujuan untuk membongkar rahasia dari orang lain yang disebut dicari itu. Yang mana adapun alasan seorang sering mencari kesalahan orang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, guna mencari perhatian. Jadi sebab-sebab yaitu yang pertama guna mencari perhatian. Terus yang kedua dipenuhi dengan pikiran negatif. Terus yang ketiga merasa iri dengan orang lain, dan yang terakhir merasa kurang percaya diri. Yaitu yang pertama guna mencari perhatian, yang kedua dipenuhi dengan pikiran negatif, yang ketiga merasa iri dengan orang lain dan merasa kurang percaya diri. Itu sebab-sebab dari tajassus. Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW juga melarang berperilaku tajassus, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah bersabda, "Iyyakum wad-dhanna fa innad-dhanna akdabul hadits, wala tahassasu wala tajassasu wala tahassasu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan." Yang artinya, hendaklah kalian menjauhi
prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan paling dusta. Janganlah kalian mencari-mencari kesalahan. Kalian jangan saling bersaing dan jangan saling mendengki. Dan kalian jangan saling memusuhi dan janganlah saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Abu Khuy Abu Khuirah dan Muslim. Nah, di sana sudah disebutkan pernah Rasulullah bersabda. Terus poin yang ketiga yaitu dampak negatif tajassus. Yang mana di sini tajassus merupakan perbuatan yang diharamkan secara tegas dan keras oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena dampak buruk yang ditimbulkannya juga cukup besar bagi individu dan masyarakat. Berikut dampak negatif tajassus, yaitu yang pertama, pelakunya jauh dari iman. Nah, ini dampak yang mana dampak dari orang yang melakukan tajassus. Yang pertama, pelakunya jauh dari iman. Nah, itu. Terus yang kedua, membuka jalan menuju putusnya hubungan silaturahim. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua itu antar saudara itu putus. Silaturahmi itu hubungan antar silaturahmi itu putus. Terus yang ketiga, mengantarkan kepada kehidupan orang yang buruk. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, membuka jalan menuju terbesar luasnya kekejian di antara kaum muslimin. Terus yang kelima, diancam dengan dibongkarnya keburukan-keburukan pelakunya. Terus yang keenam, mengakibatkan kebencian dan mendorong adanya balas dendam. Terus yang terakhir, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah dan mendapatkan hukuman berupa siksa yang pedih di akhirat. Itu dampak negatif dari perbuatan tajassus. Poin yang ketiga. Untuk yang selanjutnya, poin yang keempat, cara menghindari tajassus. Tadi itu sudah disebutkan pengertian, sebab-sebab dan dampak. Sekarang cara menghindari tajassus. Bagaimana sih cara menghindari sifat dari tajassus? Di sini sudah disebutkan ada beberapa cara untuk menghentikan kebiasaan mencari-mencari kesalahan orang lain atau tajassus. Berikut cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk menghindari perilaku tajassus. Yang pertama, menyadari bahwa kebiasaan tajassus sangat tidak baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengetahui kerugian yang akan didapatkan dari kebiasaan buruk tajassus. Yang ketiga, mengalihkan keinginan untuk mencari kesalahan orang lain ke hal lain. Terus yang keempat, berusaha untuk tidak menyebarluaskan keburukan orang lain. Terus yang keenam, saling mengingatkan dan saling mengajak kebenaran. Terus yang terakhir, menjernihkan hati dan melegakan pada dari rasa kebencian antara sesama orang lain. Itu cara menghindari dari perilaku tajassus. Jadi hikmah yang kita ambil dari materi tajassus kali ini, Allah Subhanahu wa taala melarangkan kita untuk berperilaku tajassus karena perilaku tersebut tidak baik. Tidak baik dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana perilaku tersebut dicela dalam Islam dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman sekalian, jauhilah sifat tajassus, karena sifat tajassus sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah dan dikutuk dalam Islam. Nah, itu sifat tajassus. Baik, untuk materi yang saya jelaskan mungkin hanya itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.